Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi SMP maupun Madrasah Sanawiyah dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Cabun Mayarga. Kesempatan ini saya akan membagikan video presentasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8, materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Mari kita ke presentasi. Tujuan penayangan video ini dengan harapan adalah siswa dapat memahami yang pertama, awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. 2. Penderitaan bangsa Indonesia setelah VOC berdiri. 3. Tokoh pejuang sebelum tahun 1908. 4. Tokoh pencetus politik etis atau politik balas budi. Yang kelima, isi politik etis. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan perkembangan teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Adapun bangsa-bangsa Eropa yang pernah sampai ke Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Inggris, dan Belanda, di mana ketiga negara itu pernah menjajah Indonesia, namun yang paling lama adalah bangsa Belanda. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau dikenal dengan sebutan VOC atau pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, mulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia, di mana penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa politik divide et impera diterapkan oleh Belanda, yaitu VOC, adalah dengan tujuan untuk memecah belah. Setelah terpecah belah, kemudian menguasai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa, yaitu dengan menerapkan politik kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, itu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan Kulturstelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dengan diterapkannya tanam paksa, maka banyak pribumi yang mengalami kemiskinan. Jadi dengan tanam paksa, bangsa Indonesia pribumi mengalami banyak kemiskinan. Pendirian bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh para ulama atau tokoh kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan masih banyak perlawanan-perlawanan di daerah-daerah lain seperti di Aceh, kemudian di Jawa Timur, di Bangil, ya,
Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Nah, ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Perlu digarisbawahi bahwa perjuangan masih bersifat kedaerahan di mana ciri-ciri sifat kedaerahan adalah pertama, tergantung seorang pemimpin. Apabila pemimpinnya gugur atau ditawan, maka perlawanan berhenti. Yang kedua, menggunakan senjata. Jadi perlawanan hanya menggunakan senjata. Yang ketiga, bersifat kedaerahan, dan ia hanya ingin membebaskan daerah yang lain, daerah yang satu saja yang mereka pimpin. Dan yang keempat adalah belum terorganisasi secara modern. Tokoh pejuang melawan penjajah dapat kita contohkan sebagai berikut. Tuanku Imam Bonjol, ini adalah tokoh perlawanan dari Sumatera Barat. Ini terkenal dengan perangnya, yaitu Perang Padri. Kemudian Pangeran Diponegoro, seorang pejuang dari Jawa Tengah. Kemudian Cut Nyadin, perlawanan terhadap Belanda di Aceh. Sultan Hasanuddin, ini adalah tokoh perlawanan di Makassar, Ujung Pandang. Kemudian Sisingamangaraja adalah tokoh perlawanan di Batak, Sumatera Utara. Cut Mutia adalah tokoh perlawanan di Aceh. Dan Tengku Umar juga tokoh perlawanan di Aceh. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Hove, Edward de Westdekker, Mr. van Deventer. Bahkan de Westdekker pernah menulis buku dengan judul Machiavelli dengan nama samaran adalah Multatuli pada tahun 1860. Buku Machiavelli menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Dari penderitaan inilah ada tokoh-tokoh dari keturunan Belanda atau orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, seperti Van Deventer. Ini mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis, di mana dalam politik etis ini ada 3 program, yaitu edukasi atau pendidikan, transmigrasi atau pemindahan penduduk, irigasi atau pembuatan saluran irigasi untuk pengairan. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Misalnya, irigasi adalah untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, bukan untuk mengairi sawah-sawah pribumi. Pembangunan sekolah bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi adalah untuk mencari tenaga terampil dan murah bagi Belanda. Transmigrasi bukan untuk pemerataan pembangunan, tetapi adalah untuk membuka lahan perkebunan baru bagi Belanda. Pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Dari politik etis dalam bidang edukasi ini melahirkan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang terdidik atau masyarakat terdidik. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasibnya bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional, diantaranya Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, Ki Hajar Dewantoro atau Raden Mas Suwardi Suwaningrat mendirikan perguruan taman siswa, Ernest Francis de Westdekker, ini adalah saudara dari de Westdekker, dan de Westdekker pengarang buku Machiavelli, Dr. Cipto Mangunkusumo. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional kita bisa lihat dari kanan ke kiri.
Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantoro, Prof. Dewsdeker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sekian, terima kasih. Demikian video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para siswa, khususnya SMP dan Madrasah Sanawiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.